Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mujua-jua, manbantang krina. Mujua-jua. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang masalah kini karon, kalak karo, bersama salah satu narasumber kita, kebanggaan kita, salah satu tokoh nasional dari suku Karo, yaitu Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Musa Bangun. Ya. Salah satu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, kemudian Komisaris Utama PT Inalum, dan kebetulan juga sebagai Ketua Umum Karo Foundation. Mujua-jua. Mujua-jua. Kemudian yang kedua, narasumber kita, Kalimbubu kami, Bapak Analgin Ginting, salah satu motivator yang telah banyak memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya kepada kaula muda orang Karo, sekaligus juga sebagai Sekretaris Umum Karo Foundation. Mujua-jua. Bagus. Kita berbicara Kabupaten Karo, kita berbicara Karo, kita berbicara kini Karo. Berarti ada Kalak Karo di Deli Serdang, Langkat, Binjai, Medan, Simalung, Deri. Ada juga masyarakat Karo yang ada di Nusantara, termasuk masyarakat Karo yang ada di luar negeri. Dan yang paling khusus adalah masyarakat Karo yang ada di Kabupaten Karo. Ini ke Pak Musa dulu. Ya. Yang pertama, Pak Musa, ini ada menjelang pilkada yang akan dilaksanakan tidak berapa lama lagi di Kabupaten Karo dan daerah-daerah lain tentunya. Ada salah satu masalah regenerasi kepemimpinan yang perlu kita bahas pada saat ini, Pak. Kita berkeinginan mendapatkan penjelasan, masukan dari Bapak sebagai tokoh orang Karo yang berkiprah di tingkat nasional. Bagaimana sekarang menurut Bapak gambaran Karo secara umum, khususnya masyarakat Karo? Bagaimana kiprah masyarakat Karo ini, masyarakatnya juga, termasuk bagaimana sekarang kemajuan orang Karo yang ada di Nusantara? Itu dulu, Pak. Baik. Bujur, jadi pertama-tama tentunya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa orang Karo, ya, suku Karo, suku bangsa Karo merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesatuan bangsa dan negara kita, NKRI, ya. Iya, Pak. Yang dari zaman perjuangan sudah ikut berjuang untuk turut serta memerdekakan bangsa dan negara ini. Iya. Kalau kita bicara ke Karoan, ke kini Karoan, dan khususnya mungkin Kabupaten Karo, memang banyak hal yang bisa kita lihat dan kita bisa perbandingkan memang dengan beberapa daerah kalau kita berbicaranya tentang Kabupaten Karo. Iya. Begitu juga secara nasional sebenarnya tokoh-tokoh Karo dari zaman perjuangan sudah terlibat baik di tingkat nasional, di tingkat daerah, untuk terlibat langsung bagaimana memperjuangkan kemerdekaan kita. Dan hari ini sebagai bangsa yang merdeka sudah cukup panjang kita merdeka, tapi secara umum bangsa Indonesia hari ini kita bersyukur menjadi tetap bangsa yang merdeka walaupun kita masih dalam kategori negara berkembang. Ya. Tapi apapun itu kita tentunya bersyukur. Dan itu tentunya menjadi perjuangan kita semua. Orang Karo sebagai bagian dari bangsa ini tentunya akan tidak terlepas bagaimana kualitas orang Karo sehingga bisa berkontribusi langsung dalam pembangunan baik di tingkat daerah, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional bahkan internasional. Ya. Inilah menjadi tantangan kita semua, sehingga jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana pandangan saya tentang Karo, bahwa Kabupaten Karo khususnya memang dalam beberapa dekade belakangan ini kita tahu secara ekonomi potensi yang dimiliki oleh Tanah Karo belum tergali atau belum terbangun secara optimal, sehingga potensi-potensi itu belum menjadi kekuatan yang bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi orang Karo, Kalak Karo khususnya di Tanah Karo. Kita sebagai daerah pegunungan yang sebenarnya wilayah yang alamnya begitu sangat subur. Dari dulu kita kenal Tanah Karo adalah penghasil utama sebenarnya hortikultura bagi untuk
Tanah Karo, Sumatera Utara, bahkan dulu diekspor ke luar negeri. Nah, dalam perkembangan zaman, kemudian perkembangan kemanusiaan, pertambahan penduduk, kemudian juga dengan kemajuan-kemajuan daerah lain, nah hari ini komoditas yang dihasilkan oleh Tanah Karo mendapat saingan tentunya. Nah, untuk itu, jadi inilah menjadi tantangan sehingga bagaimana Karo agar bisa eksis, maka kembali kepada sumber daya manusia, kepemimpinan, berkaitan dengan dengan saat ini sekarang pilkada ya dan regenerasi kepemimpinan yang disebutkan tadi itu, karena pilkada itu adalah merupakan subsistem dari politik kita. Kita baru saja selesai pemilihan umum ya untuk pemilihan presiden dan DPR RI, DPD. Sekarang ini sesuai konstitusi yang terbaru atau aturan yang baru bahwa maka berikutnya adalah pilkada serentak. Nah, dan Karo hari ini juga ikut pesta demokrasi, keniscayaan sistem yang sekarang kita anut dengan pemilihan langsung di mana rakyat bisa memilih secara langsung siapa calon bupati yang menurut mereka yang terbaik untuk memimpin mereka 5 tahun ke depan. Nah, begitu kira-kira. Baik Pak, gambaran umum tadi Pak Musa sudah menjelaskan kepada kita bagaimana sekarang tentang perkembangan masyarakat Karo. Kemudian menurut Bapak dulu ini, kelalaian kepemimpinan kita selama ini yang ada di Karo, khususnya Kabupaten Karo, bagaimana menurut Bapak kelalaian yang dilakukan oleh pemerintah kita sebelumnya? Iya, memang kita tidak boleh juga terprosok kepada romantisme masa lalu ya. Masa lalu itu memang penting, pengalaman rekam jejak itu penting, tapi kita nggak boleh terjebak juga di situ. Maka kita harus tetap menatap masa depan. Tetapi apapun itu, bahwa itulah proses politik, proses pembangunan, di mana memang periode-periode yang lalu kita belum mampu melahirkan pemimpin Karo ya, yang punya visi yang kuat, punya integritas, punya karakter dan punya kecintaan atau kapasitas untuk membangun Tanah Karo, sehingga potensi-potensi yang saya sebut tadi itu akhirnya belum tereksploitasi yang dengan baik ya. Pertanian, pariwisata yang saya kira menjadi dua potensi yang paling utama di Tanah Karo hari ini belum tergarap dengan baik. Maka kita tentunya butuh pemimpin untuk mengguidance, menarik gerbong ini agar potensi ini bisa muncul. Ya, saya kira dengan kemajuan-kemajuan di wilayah-wilayah tetangga kita ini harus memicu itu. Nah, harapan kita tentunya mereka-mereka sekarang dalam kontestasi bupati di pilkada ini, harapan kita juga terinspirasi itu. Ya, karena bagaimanapun kemajuan tiap-tiap daerah itu kan mungkin tanpa kita sadari juga terjadi kompetisi sebenarnya, ya kan? Termasuk masyarakatnya. Tapi apapun itu, itulah menjadi pertaruhan sekarang bagi kita orang Karo yang punya hak pilih. Ada 3 kandidat yang menurut saya sebenarnya tiga-tiganya punya potensi yang baik, karena kebetulan tiga-tiga ini sudah pernah berkonsultasi dengan saya langsung. Oh gitu Pak ya? Ya, tiga-tiga ini. Jadi 3 orang ini sebenarnya tidak asing bagi saya. Saya bisa tahu pemikiran mereka. Tapi bahwa Gerindra, saya sebagai wakil ketua umum, Gerindra memutuskan pilihan kepada nomor 2, Saudara Antonius, itu adalah keputusan partai. Ya, jadi itulah kira-kira sementara dari saya. Mencari kepemimpinan khususnya di masyarakat Karo, di Kabupaten Karo, ini kan bukan seperti membalikkan telapak tangan Pak. Ya. Namun dari pengalaman Bapak, bagaimana melahirkan pemimpin yang punya karakter dan punya passion yang bisa mesejahterakan masyarakat Karo? Dari pengalaman Bapak dulu, mencari kepemimpinan yang kuat ini, bagaimana kira-kira Pak? Iya, di era demokrasi hari ini memang kunci utamanya rekam jejak. Ya, rekam jejak. Karena dengan sistem politik seperti ini, maka rekam jejak itu yang paling bisa memberikan gambaran real kepada pemilih. Nah, maka tiga-tiganya sebenarnya bisa kita buka rekam jejaknya dari 3 calon ini. Dari situ artinya rakyat bisa memilih.
walaupun memang kita ada yang skeptis bahwa pemilu kita ini juga hari ini dibumbui oleh politik-politik pragmatisme, transaksional, yang memang kita masih mencari bentuk, benar, Pak. masih belum ideal memang. Tapi kan karena kita sudah komit sebagai negara demokrasi, maka ya ini harus bagian dari trial atau penyempurnaan untuk terus menerus memang. Itulah demokrasi. Jadi memang butuh kesabaran, butuh waktu. Tapi kita juga tidak mau terjebak dengan situasi ini, akhirnya kemajuan daerah, kesejahteraan rakyat ini terabaikan. Nah, ini yang menjadi pertaruhannya memang. Maka kuncinya sebenarnya pemimpin itu adalah memberi contoh. Memberi contoh. Nah, itu paling berat dari pemimpin itu sebenarnya memberi contoh. Karena kalau memberi contoh itu berarti semua atribut di diri kita harus kita kalahkan untuk memberi contoh kepada rakyat. Benar. Nah, disinilah kuncinya, sehingga dari 3 calon ini saya kira rakyat kita pun hari ini makin paham sebenarnya cara memilih pemimpin yang baik. Karena menyangkut masa depan mereka, masa depan anaknya, masa depan cucunya, masa depan daerahnya. Namun harus kita tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat, betul, gitu. Baik, Pak. Nah, ini ke Pak Analgin dulu nih. Kita cerita kepemimpinan ini kan ada acuan seharusnya, Pak, untuk melahirkan pemimpin yang baik itu, yang berkontribusi besar kepada masyarakat itu ada acuan, ada standar, ada parameter yang harus melekat di calon tersebut. Menurut Bapak bagaimana ini gambaran acuannya calon pemimpin yang bakal dipilih ini untuk Kabupaten Karo, khususnya masyarakat Kabupaten Karo juga lah, kan ada di Langkat, di Binjai dan lain sebagainya. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik itu. Jadi kalau kita lihat sebentar siapa Karo itu, kita pernah punya sejarah di dalam Kerajaan Harun menguasai Selat Malaka. Bahkan ada beberapa tulisan, nah tentu saja ini bisa kita cari nanti lebih lengkapnya, bahwa Majapahit sendiri itu takluk di Kerajaan Harun. Benar. Nah, itu kan. Nah, dari sini kan ada pertanyaan. Jadi kalau begitu, apa sebenarnya potensi dari Karo ini sehingga suatu saat dulu itu pernah menguasai? Makanya saya akhirnya berpikir, yang menjadi acuan kita untuk melahirkan pemimpin berikutnya adalah budaya Karo. Adalah budaya Karo yang kita itu harus jadi acuan. Harus jadi acuan. Sebentar saya akan kasih tiga contoh saja dari budaya Karo ini. Pertama, runggu. Itu orang Karo itu runggu. Musyawarah. Kita boleh lihat keputusan yang paling tinggi, yang paling penting yang dibuat di dalam dunia ini bukan lagi satu orang yang buat, tapi itu hasil runggu. Itu hasil runggu. Nah, kenapa kita abaikan ini? Padahal itu ada di kita. Ada beberapa orang itu merasa kalau dia udah bicara, dia harus ikut. Padahal ide satu orang itu ditambah dengan pandangan orang lain, ini idenya sendiri bisa makin sempurna, makin bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi acuan kita adalah pemimpin masa depan itu adalah pemimpin yang punya keyakinan bahwa runggu adalah metode pengambilan keputusan yang paling bagus untuk memimpin. Untuk memimpin, runggu antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpin itu harus terjadi. Misalnya, aku hadir kuasa aku pimpin dan teku kamu. Tapi gelah baca aku memimpin kamu, kayak ide lu. Gelah cara aku memimpin kami sesuai keinginan lu. Kalau begitu salah satu dari calon kita ini tadi, wow, luar biasa. Sehingga dia tidak lagi ini konsep-konsepku, tapi tanpa mengetahui bagaimana pola berpikir, suasana kebatinan orang itu. Ini seolah-olah dipaksakan, nggak masuk ini Balko, nggak masuk. Supaya masuk apa? Bagenda deta siwana teta hutan dueda jadi wisata, sehingga desa wisata, sehingga nanti orang datang ke sini. Tapi kami ini ide kami, lipaur kami. Tapi dalam kita makam hari bagai apa ide itu? Adalah pasti kita kerjasama. Runggu itu, Pak. Runggu. Itu pertama. Betul, itu yang pertama. Perkadang-kadang 10-2. Tambah sadar. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Musa tadi yang berkaitan dengan politik transaksional ini,
Ini kan gambaran umum yang nggak ada di setiap daerah yang melakukan pilkada. Ya. Ini yang berkaitan dengan rumbu, dengan budaya kita tadi. Bagaimana sikap Bapak menyikapi politik transaksional ini? Ya itu dia. Transaksional itu muncul karena ketidakpercayaan diri ya. Ketidakpercayaan Iya, diri. dia tidak percaya diri bahwa dia akan didukung. Akhirnya transaksi. Enak karibam. Iya. Iya dong. Kalau rumbu sampai kamu mengetahui apa isi hati paling dalam, lalu visi suruh buka ilahi. Ya, seharusnya. Enggak iya. Ya, benar. Jadi bukan transaksional yang penting, transformasional Pak. Ya, benar. Transformasional. Kutama itu kedua nari. Ya. Maka budaya karo digudai. Si kedua adalah surat ukat. Endi entah. Endi entah. Endi entah itu kita sering kali memahaminya hanya secara dangkal. Ya. Endi entah itu ada di ukat. Pertanyaannya kenapa di ukat? Ya. Nah kemudian yang berkata endi itu siapa? Yang meminta entah itu siapa? Ya. Ternyata kalau kita lihat bahwa yang berkata endi itu adalah di Batak. Ya. Ada di Batak. Entah tidak di Batakah. Ya. Akai si mereka di Batak. Si mereka di Batak pangan, makan. Ya. Kalau kita sudah makan, kita sudah kuat. Maka diminta dibaca lah, entah katanya hasil gegeh du, Ya, benar. hasil jual du, hasil UMKM du. Itu sebenarnya yang diminta oleh dibaca. Makanya pemimpin itu makanya harus terakhir Pak. Ya, berarti Makanya harus terakhir. di entah tadi dalam Iya. konotasi positif, bukan negatif yang desain maka pilih dua. Oh enggak, ya itu yang kita diapakan, dimentahkan, diremehkan budaya kita kalau Di begitu. entah itu kadang-kadang kan dipersepsikan negatif ya. Iya, Jadi maka kamu pilih, kan ini yang nggak benar. Betul. Kan? Makanya pemimpin masa depan itu harus meletakkan kembali apa makna paling dalam dari endi entah. Ya, benar. Ya, begini. Kalau Tuhan sudah memberi kita makan, makanya Ya. orang karo setengah lain si miskin. Orang karo nggak ada yang kelaparan. Ya, Kenapa? Ada budaya ningkih kan? ya ningki. Ningkih. Ya, benar. Ya. Ningkih apa artinya? Kalau ada satu keluarga nggak punya beras, maka tetangganya itu wajib memberikan beras pada dia. Enda pangandu. Dong dari peranindu, jaga rima mereka. Ya. Dan nggak ada bunganya sama sekali. Jadi orang-orang di desa-desa kita itu nggak ada yang miskin, semua makan. Kenapa? Karena ketika ku berikan melarang katakan pagiku ban badu, si tuhu dah ku kejap je, si besar di bata mereka bisa. Ya, benar. Baik. Di mana mereka bicara? Maka sebetulnya berbal, maka budaya sangkap geluhai. Muhammad man kalimbubu, Muhammad Mangkalimbu. Muhammad man kalimbubu, metengah tersedina, Ya, ras metami mananak beru. ya. Itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Udah silupa gede. Keinginan tertinggi manusia hidup di dunia ini salah satu apa? Mendapat kehormatan. Ya, benar. Dia dihormati. Kita dari dulu udah ada kebiasaan menghormati. Ya, benar. Dari kalimbubu, metenget man sumbuya. Metenget artinya apa? Peka. Ya, benar. Peka. Apalagi ketakutan gua di kam serina aku misalnya kaipi masalah besarku miskan hidup. Ya, benar. Kai masalah aku serina, kai masalah aku. Mis begini itu. Apalagi ketakutanku. Gaji kita. Gaji kita semua seperti itu. Ya. Ya, adi telu si gadi kita dulu rumbu prinsip surat ukat rasi ketelukat adalah sangkep bulu tandai. Aku yakin sekali bagi kata Mama Dai di Indonesia ini dari orang Karo akan lahir pemimpin-pemimpin berkaliber internasional, berkaliber nasional, apalagi regional, apalagi Kabupaten Karo. Baik, kali buku kami Ginting Mergana. Ini kembali ke Pak Musa. Iya. Ini kita cerita Karo diaspora. Ini di kampung-kampung itu pun sekarang itu banyak yang tahu Pak diaspora itu bahwa banyak sekarang orang Karo yang sudah sukses, baik dia di luar negeri, di Eropa, di Amerika Latin, di Asia, termasuk yang ada di Nusantara juga. Menurut Bapak bagaimana peran mereka ini bisa melahirkan kepemimpinan yang kuat untuk anak Karo, Pak? Peran diaspora Karo. Ya. Jadi memang diaspora itu lahir sebenarnya juga dari perjuangan, ya kan? Kita tahu diaspora itu juga mereka sekarang mencapai kesuksesan, itu pasti tidak lepas dari perjuangan orang tua, ya, termasuk kemauan si anak misalnya untuk
menempuh pendidikan jauh ya dengan keterbatasan, kemudian akhirnya mendapat kesuksesan. Ya. Dan saya kira suka duka diaspora itu pun pasti sangat beragam, luar biasa ya. Dan itu memang bukan monopoli kita orang Karo saja. Siapapun manusia, diaspora itu pasti melalui perjuangan hidup. Ya, yang kadang-kadang sebenarnya di luar nalar kemanusiaan sebenarnya. Ya, jadi tetapi kita sebagai orang Karo yang memang dilahirkan secara budaya tadi itu yang dijelaskan Analgin tadi, bahwa kalau itu tetap tumbuh dalam pola hidup dan kehidupan setiap diaspora orang Karo, maka sebenarnya secara manusiawi pasti diaspora itu ada kerinduan sebenarnya terhadap kampung halamannya kan. Dan itu sebenarnya tidak bisa ditutupi. Nah, cuman memang kita butuh pelopor. Kersa dan arif, Pak. Ya, butuh pelopor untuk mencoba menggelorakan bagaimana mempersatukan pemikiran, gagasan diaspora ini, termasuk potensi yang mereka miliki. Iya, benar, Pak. Ya, sebenarnya potensinya luar biasa, tapi karena belum ada pelopor yang menggerakkan, sepertinya kita terpecah. Ya. Padahal tadi kan budaya kita sangat kuat dalam persatuan, ya kan? Itu benar, Pak. Sampai sejarah peradaban kita mengatakan dalam satu kampung itu nggak mungkin ada yang kelaparan karena ada budaya ningkih misalnya tadi itu, diberi bantuan pinjaman di depan, hitungannya nanti setelah panen raya, bla bla seperti itu. Dan itu udah berlaku dalam budaya kita dari dulu kan begitu. Nah, jadi ini yang mungkin saya kira ke depan jadi pemikiran, inspirasi supaya anak-anak kita, anak-anak muda yang terutama mungkin diaspora yang juga sudah melahirkan generasi orang Karo berikutnya di perantauan. Iya, benar, Pak. Ya kan, supaya kerinduan tentang kemajuan orang Karo itu juga muncul di mereka, sehingga harapan kita akan muncul juga inspirasi, inisiatif, inovasi dari mereka untuk bagaimana kita diaspora ini agar kekuatan potensi ini bisa dijembatani, akhirnya bisa berfaedah, bermanfaat untuk kemajuan Karo, saya begitu. Bapak sebagai Ketua Umum Karo Foundation, ini kan tentunya salah satu menjembatani tadi. Ini kan bisa berperan lebih besar, Pak, Karo Foundation ini. Bagaimana menurut Bapak dari sisi Karo Foundation-nya ini untuk menjembatani Karo diaspora ini tadi bisa menyatukan persepsi untuk membangun Karo? Iya, dengan latar belakang itu sebenarnya akhirnya muncul gagasan itu. Saya bincang-bincang dengan beberapa teman tokoh Karo gitu ya yang di Jakarta, yang menurut saya juga inspirasi itu juga nggak lepas dari konstelasi politik sebenarnya. Begitu juga. Ya, karena saya temukan itu sebenarnya dari komunitas-komunitas Karo waktu saya mencoba mendekatkan diri kepada mereka, kaitannya sebenarnya dengan politik. Iya, benar. Ya, karena waktu itu ada terkesan bahwa orang Karo kurang mengenal Pak Prabowo yang presiden kita sekarang. Iya, benar. Iya kan? Beberapa kali saya coba sounding begitu, mereka mengatakan begini. Iya, kamu katanya memang dekat, maksudnya saya gitu dekat dengan Pak Prabowo. Tapi kami nggak tahu. Iya, benar, Pak. Nah, gitu. Jadi akhirnya saya muncul pemikiran, berarti saya kurang berbicara dengan orang Karo. Jadi saya kembalikan, berarti itu salah saya gitu. Benar. Oke, saya memang dekat dengan Pak Prabowo karena dari masa dinas waktu di militer kami sama-sama. Iya, Pak. Dia komandan batalion, saya komandan kompi. Suka duka sebagai militer sama-sama. Tugas ke Timur, ke Papua, ke Aceh. Jadi kedekatan emosional itu memang kuat dengan beliau. Sampai pensiun akhirnya kami bersatu lagi kan begitu. Tapi karena setiap ketemu komunitas orang Karo dan baik di kampung maupun diaspora tadi itu selalu muncul pertanyaan itu. Kenapa kita kalau Karo kurang ini, kurang itu, atau kemajuan Karo dianggap kurang ini, kurang itu. Jadi saya menangkap apa menjadi permasalahan utama orang Karo? Berarti kita kurang bersatu. Iya, benar. Itulah yang membuat akhirnya saya coba gagas dengan bapak-bapak tokoh-tokoh Karo, bagaimana kalau kita gagasan kita bikin semacam yayasan, foundation gitu untuk tempat kita bernaung bersatu. Ya, satu pemikiran, gagasan, kemudian bagaimana gagasan ini bisa kita
bawa untuk kemajuan daerah atau kekaruan tadi itu. Ya, benar. Itulah awalnya sebenarnya Karo Foundation, dan kita udah deklarasikan, dan hari ini kita sedang mencoba merajut dan memilah-milah Ya. sebenarnya bagaimana peran Karo Foundation ini. Sebenarnya Karo Foundation ini memang bukan sebagai subjek utama. Ya. Harapan kita subjek utamanya tetap pemerintah daerah, Ya. provinsi dan pemerintah pusat. Ya, benar, Pak. Nah, kekuatan Karo Foundation itu akan muncul dari gagasan, pemikiran, ide, tetapi bagaimana memfasilitasi Ya. untuk kepentingan tadi itu, Ya, benar. kabupaten, provinsi dan pusat. Ya. Nah itu di sinilah kita mau letakkan dan kita mau coba itu. Dan ya hari ini saya kira teman-teman bapak-bapak yang sudah tergabung di Karo Foundation sebagai pengurus lagi berkejaran memang bagaimana membumikan gagasan ide tadi itu. Ya. Ya, sekarang muncul gagasan misalnya PDAM Ya. swasta di Tanah Karo. Ya. Karena hari ini kita juga baru tahu bahwa Tanah Karo ternyata air bersih itu masih sangat langka. Masih sangat langka. Karena mungkin dulu zaman-zaman kita kecil di sana, air kita datang ke Pancuran memang Ya. sudah selesai Sungai, kan. kan? Iya kan? Sungai. Hari ini kan era manusia modern, sekarang air itu kebutuhan vital dan itu bisa mempermudah kehidupan. Tapi ternyata kita nggak bisa lagi jalan ke sungai, nggak lagi ini karena kebutuhan waktu, kira-kira begitu. Nah, begitu juga soal pertanian tadi yang saya singgung di awal, Ya. potensi Karo pertanian dan pariwisata. Ternyata ada orang Karo hari ini punya peran yang begitu penting, misalnya bagian dari satu komunitas di Jawa Timur. Iya, Pak. Mereka itu sekarang bisa mengekspor bahan produk pertanian ke Jepang. Ke Jepang. Loh, saya bilang, saya tanya, kok kamu di Jember, Tanah Karo kan kenapa tidak? Nah inilah sekarang. Loh, Tanah Karo dari dulu punya sumber komoditas penghasilan bumi, kok malah di Jember? Ya memang kami mulai di Jember Pak. Oke, sekarang gini kita coba Karo Foundation bagaimana bisa mengarah ke situ, dan ini sedang dalam proses, mudah-mudahan ini juga bisa akhirnya kita jembatani, kira-kira begitu. Itulah salah satu fungsi diaspora Karo tadi. Ya, sebenarnya, ya, Pak, betul ya. Bisa bagaimanapun yang melakukan itu tadi kan pasti yang terkait dengan orang Karo juga. Iya, betul. Sebenarnya di Karo itu sebenarnya bisa lebih memenuhi keinginan yang di Jepang tadi sebenarnya. Betul. Ya. Kemudian Pak, ini Karo Foundation ini di sini Pak Musa sudah menyampaikan bahwa Karo Foundation itu bukan politik. Bukan ikut berpolitik, tapi ini bagaimana menjembatani dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang menguntungkan untuk masyarakat Karo. Itu perlu kita catat. Karo Foundation itu seperti itu, tidak berbau politik. Kemudian kembali ini ke Pak Analgin. Ya. Ini masyarakat Karo ini kan gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ini. Kepercayaannya itu kalau A dari dulu, A susah untuk merubahnya ke B. Betul. Sekarang persoalan yang dekat dengan pilkada ini Pak Analgin. Ya. Masih bisakah orang Karo itu berubah untuk menghadapi pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November ini? Silakan. Ya, kutambahi lebih apa yang kamu tadi sudah bilang itu. Pernah ada senior saya berkata, orang Karo ini di luar bisa memimpin 1000 orang. Ya. Tapi sesama orang Karo, 2 orang saja pun tidak bisa dia pimpin. Nah, ini yang bahaya ini ya. Ini yang bahaya. Karakter itu. Tapi kalau kamu tanya, bisakah orang Karo ini berubah? Harus. Kenapa? Karena pemimpin itu harus merubah. Iya. Ya, John Maxwell misalnya, dia seorang tokoh kepemimpinan. Ya. Kalau ditanya apa definisi pemimpin, adalah dia yang mempengaruhi orang lain untuk berubah. Ya. Maka salah satu nanti pemenang dari 3 calon bupati kita ini, target utamanya itu dia harus merubah. Harus ada perubahan karena lebih baik maksud. Iya, Tentu saja. Nah, bagaimana itu dimulai? Perubahan itu dimulai dari pola pikir Bekatan Budaya. Mindset. Ya. Mindset. Jadi mindset pemimpin itu haruslah yang benar supaya dia bisa berubah. Ya. Ya, kalau aku hanya akan berubah, lalit maknanya sama kamu. Nggak mau kamu. Begini kita nih misalnya. Nggak ada untungnya sama kamu. Itu
pasti nggak mau berubah orang Karo itu. Ya. Tadi udah ada contoh. Tadi Mama udah bilang, dulu orang Karo ini nggak kenal Pak Prabowo, Ya. sehingga tidak memilih Pak Prabowo. Ya, benar. Pada Pilpres 2024 ini, data-data mengatakan 75-80% Ya. orang Karo memilih Pak Prabowo. Ya. Memilih Pak Prabowo. Ini bukti kan? Ya, benar. Ini bukti bahwa orang Karo itu mau berubah kalau pendekatannya bagus. Ya. Nah, jadi pemimpin ke depan ini pun itu kita harap bahwa dia mampu berubah. Saya teringat seorang senior saya. Ada dua pemimpin. Pemimpin yang bagus dan pemimpin yang hebat. Bagus dan hebat. Bagus dan hebat. Pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang dikagumi orang lain. Itu bagus itu. Tapi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang membuat pengikutnya itu mengagumi dirinya sendiri. Ya. Kamu pemimpinku, lalai kamu jago kukagumi. Tapi pak jika aku bagi, aku bisa rupanya seperti ini. Aku bisa melakukan ini. Tadinya nggak kebayang sama sekali. Ya, benar. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Sehingga apa? Nggak ada program di situ. Ini tetap berjalan. Nah di sini kan kalau Karo bagi garus, laku je laku jadi. Ya. Nah, itu laku je, lakuan lah jadi. Itu bukan pemimpin. Iya. Pemimpin itu dia tidak hadir, tapi perubahan terjadi, Pak. Itu pemimpin hebat. Itu pemimpin hebat. Ya. Jadi sekali lagi, bisa berubah orang Karo, pasti bisa. Asal pendekatannya bagus, seperti kata Mama tadi. Tadi saya menangkap Mama sebagai orang yang saya kita hormati mendatangi mereka. Ya, benar. Iya, 5 orang, 10 orang ngopi, ngobrol. Dan Mama kan memang mendengar lebih banyak daripada bicara. Ya. Itu yang kita lihat sekali. Pemimpin kita itu juga begitu kita harap. Ya. Apakah nanti Abednego, apakah nanti Antonius, apakah nanti Tino Wimana, dia harus mendengarkan dengan empati apa yang dikatakan oleh masyarakat supaya masyarakat itu berubah. Ya, benar. Itu Pak. Baik, kemudian cerita lagi masalah kepemimpinan Pak di masyarakat Karo. Ini bukan hanya di pilkada, ini berkaitan dengan mungkin di kementerian, di organisasi-organisasi lembaga pemerintah lainnya. Selama ini di komunitas orang Karo itu Pak, sepertinya tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang berada di atas itu tidak ada niat untuk mendongkrak kepemimpinan yang ada di bawah. Itu yang selama ini yang digambarkan oleh masyarakat Karo. Maka bahasa Karona bagian dari ini Pak. Daspia lagu terakap. Nah itu karena dulu tidak usah saya sebut Pak. Dulu kan kita pernah ada menteri. Iya. Tapi hal-hal semacam itu berkembang di Kabupaten Karo, di masyarakat Karo. Lagu terakap membantah. Ini sebagai Bapak sebagai salah satu tokoh nasional dari suku Karo, bagaimana menurut Bapak gambaran seperti ini? Ya, saya kira itu memang nggak lepas dari persoalan-persoalan kehidupan di Tanah Karo. Memang kalau saya lihat, memang karena memang budaya kita tadi itu awal itu adalah adat peradatan kita itu memang sangat kuat dan kental. Iya, Pak. Tetapi kita juga harus mampu seperti dikatakan Saudara Nalgin tadi beradaptasi dengan perubahan. Ya. Karena kalau budaya itu terus kita bawa, maka cara-cara berpikir orang Karo yang modern ndak tumbuh. Ya. Maka di sinilah tugas pemimpin sebenarnya yang membawa perubahan tadi itu. Kalau kita bersandar kepada pemeo orang Karo seperti tadi itu, latrakap itu satu sisi bisa kita benarkan. Tapi untuk sisi kemajuan itu kita ketinggalan. Iya, benar. Nah, kita ketinggalan kalau tetap memakai jargon itu. Iya. Artinya kita ada ketergantungan. Iya. Nah, kita bagaimana mendidik, pemimpin tadi itu mendidik generasi muda Karo agar punya kapasitas, kemampuan, percaya diri. Iya. Bahwa dia mampu bersaing. Iya, benar. Tidak tergantung siapapun. Dia harus berpacu. Iya. Ini zamannya udah zaman persaingan. Iya. Kan begitu. Nah, Iya, benar. disinilah maka saya katakan tadi, kalau pesan-pesan saya kepada yang calon yang tinggi ini, karena udah pernah ke saya, saya bilang begini, kalian harus mampu memberi contoh kepada masyarakat Karo. Kalian nggak bisa cari kekayaan dan cari makan di Tanah Karo. Iya, benar. Itu pesan saya. Kenapa? Karena kalau itu yang kalian lakukan, ya kita nggak akan bergerak. Iya. Nah, tapi kalau kalian mampu keluar dari situ,
mampu membangun generasi muda Karo yang lebih percaya diri, mandiri, dan memang terdidik, nah di sini baru kalian berhasil sebagai pemimpin. Saya katakan begitu. Jadi waktu itu mereka mengatakan ya itu memang tujuan kita semua, tapi ya kita lihatlah bagaimana rakyat akan memilihnya yang terbaik dari 3 orang ini. Jadi kalau tidak begitu kita apa tadi itu faktor negatif adat tadi itu yang selalu mengemuka. Ya. Kita seakan-akan tergantung dengan hubungan kekerabatan. Ya. Padahal organisasi modern, manusia modern itu makin mengarah tidak lagi tergantung kepada seperti itu, ya kan? Ya, tergantung kepada kemampuan sendiri. Ya, diaspora tadi itu bisa kita lihat. Ya, benar. Mereka hidup di belahan dunia manapun, mereka bisa berhasil, ya, benar. Kan begitu. Nah, ini yang harus kita tularkan, ya, bahwa dulu memang secara budaya kita karena dari desa, dari kampung, memang dulu kan tolong menolong kekerabatan itu masih sangat kuat. Yang tadi ningkih dan lain-lain. Tapi dalam perkembangan zaman, nah ini harus kita bawa ke arah yang lebih realistis dan modern dan bisa menghadapi zaman. Ya, benar. Kan begitu. Nah, itu yang saya kira kuncinya ke depan. Baik, Ya. kemudian ini bercerita yang untuk pilkada ini. Berarti kita regenerasi kepemimpinan untuk orang Karo ini. Memilih dan menetapkan ini, Pak. Ini kan hati ini. Ya. Hati. Kalau Karo. Betul. Perkade-kaden. Ya. Dari sisi Bapak dulu, apa strategi kepada calon ini, strategi kepada calon bupati yang 3 ini, Ya. untuk bisa memenangkan pilihan rakyat di antara yang 3 ini? Bagaimana strategi yang mereka harus lakukan bertiga ini, Pak? Ya, saya kira yang utama tadi itu mereka harus datang ke rakyat, Ya. bercengkrama, berdialog, Ya. untuk mereka mengerti sebenarnya persoalan-persoalan di bawah di masyarakat apa, dan getaran-getaran kemanusiaan yang di masyarakat itu apa. Jadi pemimpin itu harus menangkap itu. Ya. Nah, itu bisa dia tangkap apabila dia turun dan berinteraksi. Ya. Tanpa itu maka nggak akan ketemu. Ya. Ya kan? Nah, ini yang harapan kita. Maka dari 3 ini siapapun nanti yang terpilih itu, maka kita harapkan akan terjadi lompatan perubahan di Tanah Karo, karena pemimpinnya mampu menangkap aspirasi dan hati rakyat kita tadi itu, ya kan? Karena kalau sudah terjadi perubahan dan peningkatan kemajuan, pemimpin itu nggak usah cari dihormati, pasti sangat dihormati oleh, apalagi kita sebagai suku bangsa Karo yang memang sangat beradat. Ya kan, sangat beradat sebenarnya kan. Jadi itu akan kembali muncul. Tapi kita tahu hari ini kadang-kadang peradatan itu bisa sirna, Iya, Pak. karena kompetisi hidup, ya, dalam rangka hidup yang lebih modern ini memang membutuhkan pengorbanan. Ya, benar. Sehingga kadang-kadang abai sudah di peradatan tadi itu. Iya. Ya, karena kebutuhan hidup. Iya. Benar. Ya, hari ini kita tahu Tanah Karo tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Tinggi, benar, Pak. Peredaran narkoba katanya sangat tinggi. Luar biasa. Sangat Prostitusi, HIV juga begitu. Jadi ini kenapa bisa seperti itu? Karena tadi tuh, ya kan, faktor-faktor ekonomi yang membuat akhirnya tingkat pengangguran cukup besar, ya kan? Banyak lulusan SMA atau tidak lulus SMA harus kembali ke kampung, akhirnya penghasilan pengangguran berkurang. Nah, akhirnya kriminalitas tadi mudah masuk. Nah, ini yang pertaruhannya. Jadi memang pemimpin Kabupaten Karo ke depan itu harapan kita harus yang selain bisa menangkap tadi itu punya inovasi. Membuka lapangan kerja. Lapangan kerja dari mana? Ya dari pertanian, dari pariwisata, dari potensi kita tadi itu. Nah, disinilah harapan kita mampu berkolaborasi. Pemerintah kabupaten, provinsi, pusat berkolaborasi. Kita jembatani lewat Karo Foundation. bersinergi. Nah, Karo Foundation isinya diaspora yang punya pengalaman, pendidikan, jaringan. Ya. Karena hari ini memang pemimpin itu harus punya jaringan. Pasti, Pak. Jadi nggak bisa pemimpin kabupaten hari ini tidak punya jaringan di pusat. Ini fakta realitas kehidupan politik kita hari ini, ya kan? Suka nggak suka. Itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi. Jadi inilah harapan kita
dari calon-calon ini, dari rekam jejak mereka kita bisa tahu benar. mana yang punya jaringan, mana yang punya kapasitas, mana yang dengan dirinya sudah selesai, supaya dia mampu dekat dengan rakyat tadi tanpa berpikir untuk memperkaya diri ataupun dia cari makan dari situ, dari APBD-nya Tanah Karo misalnya. Kalau itu bisa kita temukan, ya kan, saya yakin Karo 5 tahun ke depan akan berubah dengan signifikan. Kita dari diaspora yang ada di Karo Foundation menjembatani itu, kira-kira begitu. Ya. Baik, Bang, dari Abang. Ya, aku dari kali mau nambah. Silakan. Ada dua lagi yang lihat. Silakan. Pertama adalah seorang bupati nanti itu harus percaya kepada bawahannya, bahwa bawahannya itu bisa bekerja, mandiri bekerja. Misalnya nih, bupati nanti itu harus mampu membuat seluruh kepala dinasnya berani bertindak, bertanggung jawab tanpa harus selalu bertanya kepada dia. Setiap saat bertanya pada bupati itu nggak kita butuhkan lagi. Yang penting di awal tahun udah dibuat perencanaan, udah disepakati. Kalau sudah disepakati, lakukan. Tapi ada satu di situ, Kalimbubu. Ya. Kepala dinas ini, dari bupati ini, apabila tadi dalam jabatan itu ada transaksional, sang bupati ini akan susah bekerja. Ini gambaran yang ada di daerah. Coba. Betul sekali. Banyak daerah yang lain itu kan sudah mengkompetisikan kepala dinas. Iya toh? Jadi harus, tadi Mama bilang di awal, kepala dinas yang dipilih itu harus berdasarkan rekam jejaknya dan inovasi-inovasi yang dia tawarkan. Kalau transaksional itu, itu harus dihilangkan sama sekali. Kalau ingin membangun Karo, tadi kan Bapak sudah katakan, kalau kamu jadi bupati ke situ, jangan cari duit di situ. Ini kan tegas sebenarnya kan. Transaksional itu terjadi karena kan mau cari duit. Iya, sehingga calon-calon terbaik itu tidak muncul. Ya, pasti. Ya ada orang-orang muda misalnya ya di perusahaan-perusahaan besar itu, di perusahaan kami lah misalnya di Sinarmas, itu pimpinan tertinggi itu usia 40-an tahun. Usia 40-an tahun, dia bahkan orang nomor 2-nya itu masih 32 tahun. Iya, benar. 32 tahun. Kalau ada di dinas itu misalnya yang udah sampai udah kepala bagian misalnya udah kabak dia dan punya visi, punya integritas yang tinggi. Wah, saya kira ini perlu kita promosikan. Kasih peluang ya. Itu satu, Bang. Yang kedua, tadi Mama bilang network, jaringan. Stephen Covey berkata jaringan itu adalah aset. Jadi apa sih, kalau network itu saja kan tidak ada. Tapi kalau banyak jaringan kita, anggaran kan bisa kita ambil dari situ. Bagaimana membangun Karo dengan hanya anggaran 1,3 T setiap tahun? 700 sudah 700 miliar udah menjadi udah belanja pegawai ya. Belanja pegawai, Pak. Apa lagi yang bisa dibuat? Jadi dia harus mampu mencari anggaran. Anggaran ini ada dua, bisa dari provinsi itu dari pusat, atau menghidupkan sumber-sumber anggaran yang ada di Karo. Misalnya itu ada gas bumi itu, ada gas bumi di Selayar, panas bumi, panas bumi, panas bumi. Itu menurut beberapa teman yang ahli, pernah kita dengar dalam pertemuan yang Mama rancang di Karo Foundation, itu salah salah treatment, salah kondisi, salah bagaimana. Maka maksimal. Kutanya dia, bisa nggak dimaksimalkan? Bisa. Ini dia. Jadi ke depan ini pemimpin itu harus mampu membawa anggaran dan mencari anggaran. Dan yang kedua, dia harus berempati kepada bawahannya, baik pada dinas, camat, desa, sampai sebawahnya. Kalau di Karo RT RW itu apa disebut tuh? Kepling. Sampai kepling dia bergerak semua itu. Jadi itu pandangan saya melengkapi. Kemudian kembali ke Pak Musa nih. Ini berkaitan dengan anggaran Kabupaten Karo yang hanya seputaran 1,6 triliun, sementara belanja pegawai sudah hampir 900. Jadi untuk penganggaran pengadaan dan infrastruktur itu hanya tinggal 500 sampai 600 miliar. Ini kan
ada juga anggapan seperti ini, Pak. Contoh, ada pasangan calon menyatakan kita akan mensinergikan, kita satu frekuensi dengan partai pengusung dan Bapak Presiden Prabowo. Ini kan ada pembicaraan, ini kan ada negatif juga di bawah, Pak. Iya. Ini bagaimana gambaran menurut Bapak ini? Ya, karena begini, sistem pemerintahan kita kan memang republik ya. Ya. Jadi presiden itu memang dibantu oleh kepala daerah, Ya, pasti. tingkat provinsi, kabupaten. Jadi memang idealnya itu ya, walaupun kita sistemnya demokrasi, pemilihan langsung bupati, gubernur sama presiden, idealnya itu harusnya ya presiden, gubernur dan bupati ini selaras. Ya. Ya kan? Tapi karena kita mengandung sistem demokrasi terbuka seperti ini, langsung begini, Ya. kan ada kasus beberapa ini presiden berbeda partai pengusungnya dengan gubernur misalnya, dengan bupati. Banyak seperti Ya itu. kan? Iya. Nah, dalam dialektika demokrasi itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, tapi dalam kerangka demokrasi itu kan hanya satu metode, cara. Iya. Tapi tetap tujuannya kan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, dalam hal ini pembangunan, ya kan? Nah, pembangunannya sangat multi kompleks kan gitu. Pembangunan fisik ya, dan pembangunan budaya, ya kan, pendidikan dan lain-lain. Jadi memang seyogianya memang selaras, ya kan, sehingga kebijakan presiden, pemimpin nasional itu, gubernur dan bupati, wali kota itu mampu menjembatani, menjabarkan sehingga program itu bisa sampai ke rakyat. Ya, benar. Bahwa tidak semua program pemerintah pusat itu bisa menjawab kebutuhan rakyat, maka kehadiran bupati, gubernur itu untuk mengisi ruang-ruang yang dibutuhkan lain, kan begitu kira-kira. Jadi saya kira memang seharusnya seperti itu. Nah, jadi harapan kita memang Karo Foundation tadi itu kan kita sudah sebutkan sebagai fasilitator ya. Pemimpin kabupaten provinsi hari ini dibutuhkan kolaborator. Dia harus mengkolaborasi semua potensi yang dia punya melalui jaringan tadi itu. Nah, jadi itulah harapan kita, maka pemimpin kabupaten pun dia harus punya jaringan di pusat. Nah, itu. Jadi ini yang makanya kita beri tawaran kepada masyarakat hari ini, ya kan? Ketiganya ini kita katakan tadi punya potensi, ya kan? Tapi rakyatlah yang menentukannya. Jadi mudah-mudahan sesuai, maka selaras dari pusat, provinsi, kabupaten itu akan lebih ideal, dan ya tadi tuh ketertinggalan Karo itu mungkin kita bisa kejar, kira-kira begitu. Baik, Pak Musa, Pak Analgin, ini harapan Bapak yang terakhir ini kepada calon pemimpin di Kabupaten Karo, termasuk juga di wilayah Karo, dan harapan kepada pemilih untuk mensukseskan ini agar pilkada ini ke depan melahirkan regenerasi kepemimpinan yang memang passionnya untuk kepentingan masyarakat. Harapan kepada calon dan harapan kepada masyarakat, Pak. Silakan, Pak. Kalau harapan kepada calon, khususnya di Tanah Karo, harapan saya yang tadi itu yang utama sebenarnya, mereka agar tidak mencari kekayaan dan tidak mencari makan di Tanah Karo. Ya. Nah, itu harapan utama saya. Kenapa? Karena pemimpin itu memang seyogianya sudah selesai dengan dirinya. Ya. Dengan demikian maka dia akan semua kemampuan, semua potensi, semua kapasitas dia bisa curahkan untuk memimpin rakyat. Sudah mandiri. Iya, kemandirian dia. Tapi kalau dia masih bermain-main dengan APBD-nya, ya kita bisa lihatlah banyak contoh, banyak juga kepala daerah yang berurusan dengan penegak hukum, ya kan? Nah, Karo hari ini memang belum sebegitu, tapi kemajuan Karo itu saya kira rakyat kita, masyarakat kita di Tanah Karo paling merasakan hari ini. Nah, sehingga mereka tentunya merindukan pemimpin yang seperti yang kita harapkan itu. Itu kepada calon pemimpin, ya, bupati, pemilih, Pak. Ya, yang pemilih, harapan kita walaupun mungkin demokrasi, budaya demokrasi itu belum tumbuh di rakyat kita, tetapi kembali lagi bahwa harapan kita agar rakyat tidak terkelabui dengan iming-iming sesuatu, ya kan? Harapan kita hati nurani mereka tetap berbicara,
Sehingga dengan kita berbicara seperti ini, harapan-harapan seperti ini akan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat Karo agar mereka tidak salah pilih. Ya, benar. Ya, karena kalau sekali salah pilih maka 5 tahun Ke depan? kita akan ribut hanya soal kenapa dulu begini, kenapa kan begitu. Pasti kita mengalami kemunduran. Ya, Begitu, Pak, ya. demokrasi ini sebenarnya diberi ruang untuk memilih sebenarnya supaya dapatnya yang terbaik kan begitu. Ya. Sama dengan kita seperti memilih jeruk di meja, Ya. kita pilih mana yang manis kan begitu. Ya, benar, Pak. Kan kira-kira begitu. Nah, ini pun begitu. Nah, mereka ini sekarang semua calon hari ini kan menyampaikan gagasan, pemikirannya dan semua kapasitas mereka, dan hari ini rakyat pun bebas melihat rekam jejaknya. Ya, dari rekam jejak itu yang paling utama saya kira bisa kita lihat siapa sebenarnya calon ini. Nah, itu yang paling memungkinkan akhirnya mendekati harapan kita. Ya, benar. Ya kan? Tapi kita kembali lagi sebagai masyarakat yang sudah beragama, ya kembali lagi kita berusaha berikhtiar. Ya. Tapi kembali lagi Tuhan yang Maha Kuasa yang akan memberi izin siapa yang akan memimpin Tanah Karo. Tapi kan usaha kita itu akan dilihat atau didengarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa karena memang kita berikhtiar dengan benar, dengan baik. Ya, benar. Tapi kalau kita sudah terlibat dengan transaksional tadi itu, ya Tuhan juga mungkin ya udah terserah kamu yang ini yang transaksional, ya kalian yang akibatnya 5 tahun hasilnya kan? hasilnya kan begitu. Nah, ini yang nggak bisa kita hindari dalam masyarakat seperti sekarang ini. Saya kira begitu. Pak Analgin, bagaimana harapan kepada calon pemimpin ini dan kepada pemilih? Silakan. Ya, terima kasih. Aku menyoroti dulu ke para pemilih. Ya, para pemilih, aku menggarisbawahi apa tadi yang dikatakan oleh Mama. Jangan hanya melihat jangka pendek, tapi coba dilihat jangka panjangnya. Apa yang kamu pilih itu menentukan selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Artinya begini, kalau dalam pemilihan itu kamu rugi 1 juta, tapi kamu untung setiap tahun nanti 100 juta selama 5 tahun, kan itu lebih bagus daripada pada saat memilih kamu dapat 2 juta, tapi selanjutnya kami itu tidak mendapat apa-apa. Jadi mari berpikir rasional. Ya, saya mengajak seluruh pemilih di Tanah Karo berpikir rasional. Itu satu. Yang kedua, jangan takut memilih. Jangan takut memilih. Siapa yang hasil pertimbangan itu calon pemimpin yang paling bagus, pilih dia. Pilih dia. Manusia itu sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu 4 hal. Pertama adalah kesadaran diri, kedua adalah imajinasi, bisa membayangkan, ketiga itu adalah free will, kehendak bebas, ya. Yang kelima adalah kami yang menentukan keputusan itu. Kami yang menentukan keputusan itu. Ingat, hak manusia yang paling tinggi dalam hidup ini adalah membuat keputusan untuk dirinya. Membuat keputusan untuk dirinya. Kalau benar yang kamu putuskan itu, kalau benar yang kamu putuskan, jangan takut apa risikonya. Karena apa? Saya pernah mendengar dari turang saya, Pak. Muka alurkan kami seberi kena beras, bualah karye. Nah, itu kan. Nah, pikirkan kembali ke ruang-ruang pribadi itu. Pikir benar-benar apa dampaknya jangka pandang kalau kamu memilih si ini, memilih si ini, memilih si ini. Jadi renungkan dalam-dalam siapa yang kamu lihat itu, yang kamu lihat ini dari hati nurani itu akan membawa perubahan. Yang kalau Mama tadi yang sudah selesai dengan dirinya, ya itulah kamu pilih. Nah, dari calon. Dari calon saya melihat begini. Siapapun yang jadi pemimpin itu atas seizin Yang Maha Kuasa tadi kata Mama. Ya. Itu benar. Banyak orang hebat, tapi kalau hidupnya sejaman, itu pasti hanya satu yang akan diberi kesempatan untuk jadi pemimpin. Tetapi ada periode berikutnya. Ya, ada periode berikutnya. Jadi kan di pelajaran. Kalau kamu hari ini gak kepilih, ya udah, periode berikutnya belajarlah. Abraham Lincoln itu berapa kali dia gagal untuk dipilih jadi senator,
tapi bangkit lagi. Pemilihan yang kesekian belas baru dia terpilih. Ya, ketika dia itu jadi presiden, itu pun berapa kali dia gagal. Ya. Jadi mankam si menang pali, ulah kak paling hebat. Pemimpin itu terpilih dia karena diizinkan oleh saingannya dia jadi pemimpin. Jadi harus kamu ingat ini. Berterima kasihlah kepada dia. Ketika kamu yang kalah, jangan berpikir bahwa kami yang terbaik. enggak, yang kalah itu lain kesempatan dulu. Masih banyak kesempatan. Jadi ya ya dewasalah. Ya kan calon Taligan, kemudian Ginting, kemudian Sidepu. Ini kalau dicari perturunan pasti gak kali bubun gue. Kan kagak Peganci. peganci dia nak turun gue. Mainkan, praktekkan sanggup gelundai. Saja memang ini subjektif nah. Ya. Aku dulu Ginting. Ya. Gua bilang Ginting itu. Dan dulu subjektif. Itu kan aku Ginting ya. Lantai kali kali buku. Ya. Situ pun kali buku. Tapi dan dulu ya Ginting dengan lu sama-sama kita. Aku bagi gaya pemikiranku. Bujur. Baik, Pak Musa dan Pak Analgin, sebelum kita akhir ini, Pak Musa dan Pak Analgin silakan memberikan closing statement untuk masyarakat Karo, khususnya Kabupaten Karo. Kami persilakan, Pak. Jadi pemilihan Bupati Tanah Karo tahun 2024 ini adalah momentum kepada semua orang Karo, khususnya yang berdomisili di Tanah Karo. Ini adalah momentum untuk menentukan pemimpin Tanah Karo 5 tahun ke depan. Maka setiap pilihan dari rakyat Tanah Karo menentukan masa depan nasib orang Karo di Tanah Karo 5 tahun ke depan. Maka saya pada kesempatan ini mengajak untuk memilih dari 3 calon ini, untuk memilih yang terbaik. Kami yang berada di luar Tanah Karo tentunya berharap yang terpilih dan yang terbaik. Kami juga tetap punya mimpi bagaimana untuk ikut berpartisipasi memajukan Tanah Karo. Maka melalui wicara ini kami ingin menyampaikan himbauan itu supaya kemajuan Karo itu akhirnya bisa mengarah seperti yang kita harapkan semua. Masa depan Tanah Karo sangat tergantung siapa pemimpinnya 5 tahun ke depan. Itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberi arah, memberi petunjuk kepada semua rakyat di Tanah Karo, dan dengan kesadaran penuh dan hati nurani kita bertekad untuk memilih yang terbaik dari calon Bupati Tanah Karo di 2024 ini. Bujur. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bahwa pemilihan itu adalah pesta rakyat. Jadi saya menghimbau Manbandu Krina, Nade Bapa, Turang Rasedida, si punya hak pilih di Tanah Karo, datanglah ke TPS yang sudah disediakan, berpestalah kamu di situ, karena kita kalak Karo pun dari setiap tahun itu ada pesta, ada kerja tahun. Anggaplah ada kerja tahun secara serentak kita memilih pemimpin kita berikutnya. Si peduakan, aku setuju dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mama Jenderal Purnawirawan Musa Bangun, bahwa jangan kamu salah pilih. Janganlah salah pilih. Pilihlah yang sesuai dengan hati nurani itu, supaya pesta yang diawali dalam proses pemilihan itu bisa kamu nanti berpesta terus, karena ada perubahan, ada pembangunan, ada kemajuan-kemajuan yang akan dimiliki oleh Kabupaten Karo. So, istimewa kita. Kabupaten-kabupaten yang dulu itu di belakang oleh Karo, tapi sekarang sudah melampaui kita. Dairi, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun pun dulu PDB-nya itu di bawah Karo. Ini salah satu Salah satu karena kelalaian pemimpin. Maka jangan kamu memilih pemimpin yang akan banyak lalainya nanti. Tapi pilihlah pemimpin yang dia benar-benar fokus
untuk memajukan Karo, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Bujur mejuah-juah kita kerina, selamat memilih nanti pada tanggal 27 November 2024 ini. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Bujur. Baik, terima kasih Bujur untuk kita semua. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Musa sama Pak Analgin, satu kata yang mereka sampaikan itu adalah pilihlah sesuai dengan hati. Kemudian carilah bagaimana pemimpin itu yang sudah selesai dengan dirinya, yang sudah mandiri, dan perhatikan jejak rekam mereka. Itu yang paling benar. Kemudian kepada masyarakat Kabupaten Karo khususnya, tanggal 27 bulan November, tanggal 27 bulan 10 sadenda, rekam kerina ku TPS, bukandu kertas TPS, slip nomor sada, nomor 2, nomor telu. Sebelum kam pagi ku TPS sesuai dengan kaisi sampaikan Pak Musa andai, artoto kam pagi lebih mandibata, belah tuduhkan dibata pagi, apa isi pas nakal pemimpin untuk mimpin tanah Karo semalam. Endam, inilah pembicaraan kami dengan Pak Musa Bangun, kemudian dengan Pak Nalgin. Terima kasih Pak Musa, terima kasih Pak Analgin. Terima kasih. Menjual-jual. Jujur. Bujur. Ya. Oh tanah Karo si mahalang, ingan ta cio